warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian tak lupa salawat beriring salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Kemudian tak lupa pula khatib ingin mengingatkan diri khatib sendiri dan juga jamaah sekalian agar senantiasa kita semampu kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya keimanan dan ketakwaan itulah yang akan menjadi sebaik-baik bekal tatkala nanti Allah membangkitkan kita pada hari kiamat kelak. Dan kemudian kami ingatkan kembali, walaupun tadi sebelum khatib naik ke atas mimbar sudah diingatkan kepada para jamaah yang pada saat ini masih memegang HP-nya, memegang gadgetnya, atau mungkin masih bercakap-cakap, maka simpan HP itu. Jangan sampai kehadiran kita setiap Jumat ke tempat ini, ke rumah Allah ini, tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu kami ingatkan kembali, khususnya nanti ketika khatib membacakan 2 rukun khutbah. Sebentar saja. Jangan sampai sepanjang hari kita masih berkutat dengan urusan HP itu. Bahkan sampai kemudian kita duduk di rumah Allah ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari handphone itu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa beberapa hari lagi kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, bulan yang begitu banyak di dalamnya keutamaan demi keutamaan. Sehingga dengan segudang keutamaan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak bertemu dengan bulan Ramadan, beliau berkhutbah di hadapan orang banyak, memberikan peringatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrum mubarak. Itulah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Dan pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu syurga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pada bulan itu pula Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Dan pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, pada bulan itu, di dalam bulan itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan yang Allah letakkan di dalam bulan Ramadan. Bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya penuh ampunan. Sehingga dengan seluruh keutamaan-keutamaan itu, maka dianjurkan kepada kita, diperintahkan kepada kita orang-orang beriman khususnya untuk merasakan kegembiraan tatkala sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Karena sesungguhnya Ramadan itu merupakan salah satu karunia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Sebagaimana di dalam surah Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dan hendaklah kalian atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian, kalian bergembira atas segala karunia tersebut.
Tentu kegembiraan yang kita rasakan bukan sembarang kegembiraan, tapi kegembiraan yang didasari oleh keimanan. Karena pada dasarnya, pada kenyataannya, tatkala Ramadan akan tiba, semua manusia merasakan kegembiraan, hatta orang kafir. Mengapa mereka bergembira? Karena mereka merasakan keuntungan-keuntungan dunia yang akan mereka dapatkan ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Semua barang yang mereka jual laku. Bahkan kita perlu malu kepada orang-orang kafir. Mereka hanya karena mendapatkan keuntungan dunia, mereka sudah mempersiapkan Ramadan itu jauh-jauh hari. Berbulan-bulan sebelum Ramadan tiba, mereka sudah mempersiapkan diri. Nejak ke di Tanah Abang, Pak. Pergi ke Tanah Abang sana. Pusat konveksi, pusat pakaian yang ada di Indonesia. Itu kita datang bulan 10, bulan 9, mereka sudah mempersiapkan diri pakaian-pakaian jenis terbaru. Lihatlah orang-orang yang memiliki industri makanan, mereka sudah mempersiapkan diri, menyiapkan stok agar nanti ketika Ramadan akan dekat, barang-barang yang mereka jual laku. Tapi sayangnya masih banyak pada hari ini orang-orang yang mengakunya diri beriman. Sudah begitu dekat bulan Ramadan, dia masih belum menyadari. Dia masih belum menyadari bahwa sebentar lagi Ramadan akan tiba. Sehingga sampai dengan detik ini dia belum memiliki persiapan demi persiapan. Apa kegembiraan yang dimiliki oleh orang beriman? Kita sama-sama menghafalkan ayat ke-183 di dalam surah Al-Baqarah. Yang di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ada harapan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan hambanya untuk berpuasa agar mereka mampu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Seorang yang beriman merasakan kegembiraan ketika bertemu dengan bulan Ramadan, ketika dia menyadari bahwa dia masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melebur dosa-dosa yang menggunung tinggi, untuk menghapus dosa-dosa yang sudah begitu lama dia lakukan, untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesempatan itu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan, itulah yang membuat dia bahagia. Bahagia karena pintu ampunan masih terbuka lebar. Orang yang beriman juga merasakan bahagia ketika dia menyadari di bulan Ramadan itu Allah tidak hanya menyediakan ampunan, tapi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sehingga dia bergembira. Mengapa? Karena masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pundi-pundi pahala. Dan dia bergembira ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dirinya dengan bulan Ramadan, Allah masih memberikan kepadanya kesempatan untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Itulah yang membuat dia berbahagia. Jadi orang beriman berbahagia bertemu dengan bulan Ramadan bukan karena di bulan Ramadan dia akan mendapatkan THR. Bukan karena di bulan Ramadan dia bisa masuk kantor terlambat, bisa keluar kantor lebih cepat. Bukan karena di bulan Ramadan nanti dia bisa mudik ke kampung halaman. Bukan itu. Tapi yang membuat dia berbahagia adalah ketika dia masih mendapatkan kesempatan demi kesempatan untuk menjadi pribadi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang dia kerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kemudian orang beriman itu merasakan kegembiraan, kebahagiaan ketika Ramadan akan bertemu dengan dirinya, tapi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu peringatan keras kepada siapa saja yang setiap tahunnya Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan. Kita sudah sama-sama sering mendengarkan satu hadis yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh para penceramah, oleh para ustadz. Tatkala pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya, dan ketika menaiki anak-anak tangga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin 3 kali. Dan kemudian para sahabat bertanya, apa gerangan yang mengakibatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin 3 kali? Dan kemudian Rasulullah mengatakan bahwa tadi malaikat Jibril alaihissalam mendatangiku. Dan kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memintaku untuk mengaminkan doanya. Ada 3 doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril.
Dan di antara doa itu Jibril alaihissalam berdoa, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan. Celaka seorang laki-laki, celaka seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukannya dengan bulan Ramadan. Tapi ketika Ramadan berlalu, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Ramadan selesai, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa paling makbul sejagat raya. Karena doa ini dipanjatkan oleh malaikat. Malaikat Jibril, pemimpin para malaikat, dan didoakan oleh manusia paling mulia di atas muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada doa yang lebih makbul daripada doa ini. Sehingga selain merasakan kegembiraan, kita juga perlu waspada. Jangan-jangan setiap tahun Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang seharusnya kita menjadi pribadi yang bertakwa, tapi justru setiap Ramadan selesai kita menjadi pribadi yang celaka. 20 tahun kita berpuasa, 20 kali kita celaka, celaka, dan terus celaka. Inilah yang perlu kita persiapkan. Agar jangan sampai pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, lagi-lagi kita bisa menjadi manusia yang celaka. Sehingga apa yang perlu kita persiapkan? Yang kita persiapkan bukan saja sebuah pemahaman ilmu tentang apa saja yang membatalkan puasa dan apa saja yang tidak membatalkan puasa. Tapi kita juga perlu memahami apa maksud besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mewajibkan kita berpuasa. Jadi jangan sampai yang kita pahami beribadah di bulan Ramadan itu hanya tahan lapar, tahan haus di siang hari. Selesai. Padahal tidak sesederhana itu. Di antara maksud besar dari Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa adalah agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu merupakan salah satu musuh terbesar kita. Dan salah satu ujian hawa nafsu itu ada pada makanan dan minuman. Hari ini manusia ketika hendak menyambut bulan Ramadan, yang dia fikirkan bukanlah menyiapkan dirinya agar menjadi pribadi yang bertakwa, tapi begitu lazim di tengah-tengah kita, ketika Ramadan sebentar lagi akan tiba, apa yang dia siapkan? Makanan. Menyetok makanan. Sehingga muncul keanehan di tengah-tengah kita. Seharusnya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kita menyedikitkan makan dan minum. Seharusnya kita tidak banyak belanja makan dan minum. Tapi justru kenyataannya ketika bulan Ramadan sebentar lagi akan semakin dekat, barang-barang pokok menanjak tajam. Kenapa semua orang sibuk menumpuk-numpuk makanan di rumahnya? Dan ketika Ramadan sudah ada di tengah-tengah kita, kita berpuasa. Apa yang kita pikirkan? Lagi-lagi makanan. Sehingga setiap tahun kita ingatkan, Pak. Semoga ada perubahan pada diri kita. Bagaimana kita mengendalikan diri kita berhadapan dengan makanan. Itu ujian yang kecil. Dan sebenarnya itu adalah potret kehidupan kita. Bahwa kebutuhan yang ada pada diri kita. Dan Allah pasti mencukupkan segala kebutuhan kita. Lantas mengapa kita tidak pernah merasa cukup? Karena nafsu. Dan ujiannya ada di bulan Ramadan. Lihatlah ketika bulan Ramadan, kita menganggap semua makanan harus kita beli. Semua makanan harus kita makan. Karena beralasan sudah sekian belas jam saya tidak makan dan tidak minum. Akhirnya semua harus kita beli. Padahal pada hari-hari biasa kita tidak perlu makanan itu, Pak. Contoh barang, itu be. Paduga tajib itu be nyan, Pak. Nati puro tablo itu be. Hana, Pak. Es campur ada setiap hari kita beli. Enggak. Risol, bakwan, entah apa-apa. Hari-hari biasa kita enggak pernah beli itu setiap hari. Tapi entah kenapa ketika Ramadan tiba, kita menganggap semua makanan itu makanan yang harus dan wajib tersedia di hadapan kita.
Padahal ketika sirena berbunyi, azan maghrib berkumandang, kita berbuka puasa. Ketika satu teguk air masuk ke dalam lambung kita, beberapa gigitan makanan kita makan, Pak. Lambung kita mengatakan cukup. Sudah cukup. Lantas yang tadi mengatakan tidak cukup siapa? Bukan lambung kita, bukan perut kita, tapi nafsu kita. Dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Allah sudah memberikan kepada kita kemudahan untuk memiliki rumah. Kita mengatakan rumah saya kurang besar. Padahal badan kita cukup, Pak, masuk ke dalam rumah dan terlindung dari panas dan hujan. Tapi siapa yang mengatakan rumah masih kurang besar? Masih perlu tambah kamar lagi? Nafsu kita. Allah sudah memberikan kepada kita rezeki untuk membeli kendaraan. Siapa yang mengatakan belum cukup? Masih perlu merek yang lain, masih perlu update kendaraan. Bukan tubuh kita, tapi nafsu kita. Allah memberikan kepada kita rezeki membeli pakaian, Pak. Cukup, Pak, satu helai pakaian kita pakai. Tapi siapa yang kemudian mengatakan tidak cukup sampai kemudian kita harus memenuhkan lemari-lemari kita dengan pakaian? Nafsu kita. Dan sayangnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sabdanya, pada bulan itu Allah Subhanahu Wa Taala membelenggu syaitan. Tapi naudzubillah, dengan perilaku kita dengan makanan ini, justru ketika Ramadan selesai, setiap harinya kita menjadi ikhwanas syayatin. Siapa itu saudara syaitan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan mubazir, mereka itulah saudara syaitan. Maka coba kita lihat, Pak, menjelang berbuka kita membeli semua makanan. Semua harus kita beli, semua harus tersedia. Tapi ternyata pada malam harinya makanan-makanan yang tadinya kita beli tidak mampu kita habiskan. Maka lihatlah pada pagi harinya, Pak. Coba lihat tong-tong sampah yang ada di rumah kita. Ternyata tong-tong sampah kita penuh dengan makanan sisa. Makanan yang tidak mampu kita habiskan. Itu hari pertama, Pak, sudah mubazir. Hari kedua kita ulangi lagi, sore hari kita beli lagi makanan, semua kita beli. Besok paginya lagi-lagi kita buang. Hari ketiga kita beli lagi, besok paginya kita buang. 30 hari Ramadan. Setiap sorenya kita harus membeli semuanya dan setiap paginya kita harus membuangnya. Apa bukan mubazir namanya? Dan sehingga naudzubillah, Pak, seharusnya ketika bulan Ramadan setan dibelenggu, kita jauh dengan syaitan, kita bermusuhan dengan syaitan. Tapi sayangnya ketika Ramadan justru kita menjadi ikhwanas syayatin. Hanya karena kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Baru urusan perut. Nah, urusan perut inilah yang akan menjadi kunci, Pak. Apakah kita sukses mengisi bulan Ramadan itu dengan amal-amal soleh atau tidak? Ketika kita berlebih-lebihan di waktu sahur, maka niscaya pada pagi harinya, siang harinya kita akan terus mengantuk, Pak. Dan tidak ada waktu yang kita habiskan pada siang harinya kecuali tidur. Dan ketika waktu berbuka tiba, kita juga tidak mampu mengendalikan diri kita berurusan dengan makanan. Dan kemudian kita makan berlebihan. Malam harinya yang seharusnya kita hidupkan dengan amal soleh, kita pun tak mampu menghidupkan malam itu. Lagi-lagi kita tertidur. Jadi ba'ulo Ramadannya, uro dengut, malam pih dengut. Sehingga kita tidak mampu menghidupkan malam kita dengan tilawah Al-Quran, berdiri di waktu malam, bersujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian ketika Ramadan selesai, kita masih menjadi pribadi-pribadi yang biasa-biasa saja. Kemudian yang terakhir, pada hari ini yang hadir di dalam masjid Allah ini adalah semua laki-laki. Tidak ada yang perempuan. Dan sebagian besar yang hadir pada hari ini adalah para ayah. Dan perlu kami ingatkan sekali lagi, para ayah, tidak hanya kita menyiapkan diri kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal soleh, tapi kita juga bertanggung jawab untuk mengajak keluarga kita, anak kita mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal kebaikan. Karena sudah sekian tahun bulan Ramadan kita temui
khususnya 3 tahun belakangan, kita selalu saja melihat pemandangan-pemandangan menyedihkan, Pak, yang dilakukan oleh anak-anak kita. Seharusnya pada malam bulan Ramadan itu mereka meramaikan masjid-masjid Allah, meramaikan rumah-rumah Allah, tapi justru mereka meramaikan kafe-kafe, Pak. Yang seharusnya pada bulan Ramadan itu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru anak-anak kita bermaksiat di bulan Ramadan. Dan semua itu adalah anak-anak kita, Pak. Anak-anak itu ada orang tuanya, ada ayahnya. Kemana ayahnya? Urusan menutup kafe, urusan jam tutup kafe, itu urusan pemerintah, Pak. Urusan kecil, urusan camat, urusan wali kota. Mereka yang mampu membuat kebijakan. Tapi urusan anak yang mendatangi kafe itu urusan kita para ayah. Kita yang akan ditanya oleh Allah. Sehingga jaga anak-anak kita, Pak. Jangan sampai ayahnya sibuk ke masjid, anaknya tidak tahu di mana. Karena ayahnya tidak peduli. Ajak anak itu, Pak. Tegur mereka, didik mereka dengan tegas. Ini urusan agama. Jangan sampai pada hari ini kita justru lemah terhadap anak kita dalam urusan agama. Kita ayah, Pak, kita kepala keluarga. Kita adalah pemimpin di rumah tangga. Maka jagalah anak-anak kita. Sehingga ketika nanti Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan mendapatkan fasilitas surga dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang masuk ke dalam surga nanti bukan hanya kita, tapi juga keluarga kita. Bahkan na'udzubillah, tidak sedikit pada hari kiamat nanti ada ayah-ayah yang sejatinya dia soleh, tapi dia abai dengan anaknya, sehingga anak itu harus menarik dirinya ke dalam neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira, wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira, wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمظلومين والمجاهدين في فلسطين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.